pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamen Haj salurkan bantuan bagi jemaah haji korban bencana Aceh. Informasi lainnya pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C dalam 6 bulan terakhir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak menyerahkan bantuan bagi jemaah haji Aceh yang terdampak bencana banjir. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri. Program bantuan kemanusiaan hasil kolaborasi pemerintah Indonesia bersama pemerintah Uni Emirat Arab melalui Zayed Foundation kembali menyalurkan bantuan kepada jamaah haji yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kehadiran negara pasca ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak menyerahkan bantuan kepada 4 jamaah asal Kabupaten Pidi Jaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Bantuan diserahkan langsung ke kediaman yang bersangkutan pada 29 Juni 2026. Keempat jamaah merupakan bagian dari 32 jamaah haji Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sebagian besar penerima bantuan merupakan jamaah yang memiliki hutang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah mengharuskan untuk meminjam dana guna melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Jamaah haji yang tertimpa bencana, begitu salah satu yang ya mungkin jalan Allah lah itu, kemudian terpilih itu dapat bantuan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Uni Emirat Arab. Dari kirim ke rekeningnya ya kalau salah. Kalau ada hutang segera dibayarkan, soalnya jangan sampai hajah punya hutang. Menurut Dhanil, perhatian pemerintah terhadap jamaah Aceh berangkat dari semangat untuk menunaikan ibadah haji meski sedang menghadapi cobaan. Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jamaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Karena kita banyak pengungkapan kasus yaitu adanya tindak pidana 3C, terdiri dari curas, dan curanmor. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama kurun waktu dari Januari sampai dengan Juni 2026. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Dengar euforia bola kaki Piala Dunia mendongkrak UMKM Kota Lok Sumawe, diharapkan disikapi tidak secara berlebihan apalagi melanggar syariat Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar. Meningkatnya euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan Piala Dunia sepak bola diharapkan dapat disikapi secara positif dan tidak dilakukan secara berlebihan, walaupun secara ekonomi memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM di daerah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Gufran mengimbau masyarakat agar kegiatan menyemarakan Piala Dunia tidak sampai melanggar norma maupun syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh. Kami berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Lok Sumawe dan sekitarnya, manfaatkanlah momen Piala Dunia ini sebagai nilai positif atau hal yang positif untuk mendapatkan dan income yang lebih kepada pelaku usaha kita agar lebih baik perputaran ekonomi. Dan saya himbau dan saya tekankan bahwa dengan momen Piala Dunia ini jangan mengambil hal negatifnya. Salah satunya adalah jangan pernah memanfaatkan dunia ini dengan berjudi online. Seperti itu saja pesan dari kami, Pak, dan saya umumnya dari Pemko, Pak, untuk kepada pelaku usaha UMKM. Menurutnya, selain menjadi hiburan bagi masyarakat, euforia Piala Dunia juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengalami peningkatan penjualan terutama pada sektor makanan dan minuman seiring meningkatnya aktivitas masyarakat saat menyaksikan pertandingan di malam hari. Gufran berharap masyarakat dapat menikmati perhelatan Piala Dunia dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai syariat Islam, serta mendukung perekonomian lokal melalui produk-produk UMKM. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pendengar, di tengah era digital, Ketua MAA Lok Sumawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan peran sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif.
Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti serunai kali, rapai, dan canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi, sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal. Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya budaya itu dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada serunai kali, ada rapai, ketika dikolaborasikan serunai kali, rapai, ada canang kirki umpamanya, itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah. Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Loksmawe menjabarkan 3 unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, RSUD Cut Nyak-Din Melabuh saat ini menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak-Din Melabuh terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah pantai barat selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Dokter Umum Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak-Din Melabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, 3 pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya. Kalau jumlah pasien tentu saja mengalami peningkatan karena sekarang kan pasien cuci darah itu kan tidak hanya pada faktor usia saja ya, yang usia lanjut, tetapi sudah masuk ke faktor yang usia yang masih muda seperti itu. Jadi tidak hanya untuk orang yang sudah tua dulu, tapi malah sekarang yang umur 40-an sudah banyak yang cuci darah. Ini rentan usia yang kita tangani ini, dari mulai usia berapa tahun? Usia yang paling muda itu ada sekitar 18 tahun, sampai yang paling tua sekitar 75. Itu ada sampai di sini cuci darah. Fasilitas kita alhamdulillah kita sudah tambah penambahan 5 bed baru yang sebelumnya ada 9, sekarang sudah ada 14. Yang dimana pasien tetap kita lakukan cuci darah setiap hari, dan alhamdulillah untuk sekarang pasien yang mau cuci darah tidak perlu lagi menunggu antrian. Kalau dulu kan kita terkendala karena keterbatasan daripada jumlah bed. Jadi kalau memang ada pasien ataupun keluarga yang memang harus cuci darah yang telah menjalani pengobatan di Banda Aceh, bisa kita lanjutkan pengobatan dan perawatan cuci darahnya di Melabuh. Jadi tidak perlu kos yang besar lagi untuk di Banda Aceh. Rahmi menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat, sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak-Din Melabuh berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan KW 16. Lengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan KW 16, Senin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, Wakil Ketua DPRK, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, serta para camat.
Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan pelaksanaan pelantikan dalam kegiatan berkantor sehari menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal langsung para pejabat yang akan bertugas memberikan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah. Hari ini acara berkantor 1 hari, rutin ya. Pemerintah Aceh Barat setiap bulannya itu melakukan berkantor 1 hari di daerah terpencil, bergilir secara seluruh kecamatan. Kemudian pada hari ini kita selipkan agenda pelantikan pejabat eselon 2 dan eselon 3. Sengaja di tempat acara berkantor 1 hari ini supaya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat proses pelantikan pejabat. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik diharapkan menerapkan sistem seleksi kepala sekolah secara objektif serta mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Sejumlah pejabat hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi turut dilantik, di antaranya Dedi Mulyanda sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Irwan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fadli Oktora sebagai Kepala Dinas PUPR, Ruswaidi sebagai Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Wahab sebagai Kepala Baperida, serta Dede Arisman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, Teku Murti Yortawud dilantik sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, sementara Hidayat Isa, Zunaidi, dan Cut Natasha mengisi jabatan Administrator dan Pengawas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui program berkantor sehari yang dipadukan dengan pelantikan pejabat dan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar, Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Barat dan komunitas seni menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga Cut Arvina, guru honorer korban kebakaran di Gampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Senin pagi. Lengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Barat dan komunitas seni menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga Cut Arvina, guru honorer korban kebakaran di Gampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Total bantuan yang berhasil dihimpun melalui kolaborasi tersebut mencapai Rp20.550.000. Cut Arvina merupakan guru seni di Madrasah Sanawiyah Swasta MTSS Harapan Bangsa yang masih berstatus honorer. Rumah yang ditempati bersama sang ibu Sri Yulianti dan adiknya yang masih berstatus pelajar SMP hangus terbakar dalam musibah yang terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kediaman keluarga korban dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin, perwakilan komunitas seni Kepala Man1 Aceh Barat Faisal, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta sejumlah guru dan tenaga pendidik. Kepala Kemenak Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian solidaritas para guru serta insan seni terhadap rekan seprofesi yang sedang tertimpa musibah. Tentunya dengan pemberian sedikit bantuan ini bisa meringankan beban beliau bersama ibunda beliau dan keluarga beliau dalam hal ekonomi beliau seperti itu. Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin menyebutkan bantuan yang disalurkan merupakan hasil sumbangan para guru dari berbagai jenjang pendidikan di Aceh Barat yang bergerak untuk membantu sesama tenaga pendidik. Ia menegaskan kepedulian tersebut tidak memandang latar belakang instansi maupun naungan lembaga pendidikan, melainkan semata-mata bentuk solidaritas terhadap seorang guru yang sedang menghadapi cobaan.
semua pengurus dan juga anggota PGRI Aceh Barat dalam bentuk sumbangan dana. Kami pada hari ini mengantar dana tersebut untuk membantu teman kami yang musibah kebakaran. Pasca kebakaran, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui instansi terkait juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat serta mendirikan tenda untuk kebutuhan sementara keluarga korban. Namun tenda tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal karena Cud Arfina bersama ibu dan adiknya merasa khawatir untuk beraktivitas dan beristirahat di ruang terbuka pada malam hari. Ucapan Cud untuk semua guru dan Bapak Kemenak dan juga rekan-rekan lain yang sudah ikut membantu Cud, terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu semua dapat dibalas oleh Allah. Di kalangan seniman Aceh Barat, Cud Arfina juga dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang seni tarik suara. Ia kerap tampil mengisi berbagai acara hiburan musik dan pertunjukan seni di daerah tersebut. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari donasi keluarga besar Kemenak Aceh Barat dan guru MTS Harapan Bangsa sebesar Rp11.050.000, sumbangan PGRI Aceh Barat sebesar Rp6.100.000, serta bantuan dari komunitas seni yang dikoordinasikan Tunku Munawar sebesar Rp3.400.000. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga korban, sekaligus menjadi penyemangat bagi Cud Arfina dan keluarganya untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan di kalangan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan KW16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak. Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran kepada seluruh orang tua di Aceh Barat, supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa HP, kemudian di rumah, makanya kita buka program Maghrib Mengaji, dan kita minta kepada orang tua, ketika dia mau tidur tidak boleh pegang HP, kalau nggak dia akan main HP sampai pagi. Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam melindungi anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah juga ingin membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 86 personel Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personel untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personel Polres tempat periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar, karena itu personel yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dirinya juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks. Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya, personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini TMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat. Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 resmi dilantik. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra. Bupati Aceh Tenggara Haji Salim Fakri menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 yang berlangsung di ruang Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara sekaligus momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Momentum ini juga ditandai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang melibatkan para dokter di Aceh Tenggara. Pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang dilantik diantaranya Dr. Ike Yoganita Bangun sebagai ketua dan Dr. Reja Halim Bruh sebagai wakil ketua beserta jajaran pengurus lainnya. Bupati Salim Fakri mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Bakti sosial dalam rangkaian acara pelantikan IDI Cabang Kota Aceh ini saya kira sangat luar biasa. Ini seperti kita lihat antusias masyarakat sangat luar biasa, artinya IDI menunjukkan kapasitasnya sebagai kumpulan para dokter untuk membantu masyarakat Aceh Tenggara khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara. Alhamdulillah. Sementara itu, Ketua IDI Cabang Aceh Tenggara Dr. Ike Yoganita Bangun menyampaikan bahwa IDI Cabang Aceh Tenggara saat ini memiliki sekitar 150 anggota yang siap mendukung berbagai program pembangunan kesehatan di daerah. IDI Aceh Tenggara sudah ada 105 anggota, di mana semuanya dilantik sebagai pengurus IDI pada hari ini dengan masa bakti dari tahun 2025 sampai dengan 2028. Hari ini kita mengadakan berbagai macam kegiatan, mulai dari sunatan, kemudian ada donor darah, kemudian ada berbagai poli spesialistik. IDI akan terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan serta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat-masyarakat baik itu di daerah maupun di perkotaan. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik, insya Allah bisa berbuat lebih dalam bidang kesehatan, khususnya untuk Aceh Tenggara. Melalui kepengurusan baru periode 2026-2028, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.
Pendengar, pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyeberangan menuju Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan yang cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan. Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka udah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, nggak bisa balik ke Banda Aceh. Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Kalau pesan dari kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Roro-nya, seperti itu paling. Kalau yang lain, alhamdulillah siap, mantap semuanya. Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar suasana haru sambut 59 jemaah haji Subul Salam tiba selamat di Masjid Agung, diiringi pelukan hangat ratusan keluarga menunggu. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Suasana haru dan isak tangis bahagia mewarnai halaman Masjid Kota Subul Salam saat menyambut kedatangan rombongan jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subul Salam Haji Randi Alfian merincikan bahwa dari total 59 jemaah haji reguler tahun 2026, komposisi terdiri dari 24 jemaah haji laki-laki dan 35 jemaah perempuan. Pihaknya bersyukur seluruh rangkaian ibadah Arab Saudi dapat dilalui dengan lancar tanpa ada kendala medis maupun operasional lainnya. Prosesi penyerahan kembali jemaah kepada pihak keluarga pada hari Senin kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Subul Salam Muhammad Rashid Bancin. Dalam arahannya, Wali Kota Subul Salam yang akrab disapa Ustaz Rashid itu mengingatkan jemaah untuk senantiasa menjaga nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya membangun sudah bahasa itu ibadah haji, jaga kemabruran baik. Tolong dijaya. Tidak ada jaminan lagi Bapak Ibu bisa berangkat ke Mekah. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini sekaligus memastikan pemulangan para jemaah haji ke rumah masing-masing berjalan dengan tertib, aman dan teratur. Demikian Juprianto melaporkan. Ya, pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.